Biografi tentang Muhammad Roem, Tugas Sejarah Indonesia. Latar belakang kelahiran dan keluarga. Muhammad Roem dilahirkan pada tanggal 16 Mei 1908 di Desa Klowongan Tarakan, Temanggu, Jawa Tengah dari suami istri bernama Dul Karnein, Joyo Sasmito, dan Siti Tarbiyah. Mereka memiliki 7 orang anak, 5 orang anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Muhammad Roem adalah anak ke-6 dan anak laki-laki yang kelima. Masa kecil Muhammad Roem dihabiskan di Desa Klowongan sampai ia berumur 11 tahun. Setelah itu beliau pindah ke Pekalongan hingga berumur 16 tahun. Di desa, Muhammad Roem hidup dalam keluarga priai kecil, dalam suasana kejauhan dan pemeluk Islam tradisional. Sedangkan di Pekalongan, ia hidup dalam keluarga Islam yang modern. Muhammad Roem dipindahkan ke Pekalongan bersama adiknya dikarenakan penyakit yang menyerang desanya. Pada saat itu, Muhammad Roem berusia 11 tahun. Pendidikan. Sewaktu kecil, Muhammad Roem tinggal bersama orang tua di Parakan. Ia bersekolah pada sekolah rakyat biasa, kemudian Muhammad Roem masuk ke HIS. Muhammad Roem dapat masuk ke HIS karena ayahnya seorang kepala desa. Waktu itu, bagi orang yang mau masuk ke HIS, harus memenuhi persyaratan tertentu yang harus anak pegawai negeri atau yang lain disertai sponsor yang menjaminnya. Sewaktu kelas 3, Muhammad Roem dipindahkan ke Pekalongan. Di sana ia tinggal bersama kakak perempuan yang tertua. Tahun 1924, Muhammad Roem menamatkan sekolah HIS di Pekalongan. Muhammad Roem memilih untuk masuk ke AMS antara tahun 1930 sampai 1932. Muhammad Roem lulus dari AMS dan meneruskan ke GHS. Dan pada tahun yang sama, ia juga lulus ujian masuk di Stovia. Dan pendidikan di Stovia itu berlangsung selama 10 tahun. Stovia dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian persiapan selama 3 tahun antara tahun 1924 sampai tahun 1927. Antara tahun 1930 sampai 1932, Muhammad Roem lulus dari AMS dan meneruskan ke GHS atau Sekolah Tinggi Kedokteran di Jalan Salemba, tetapi selama 2 kali ujian GHS tidak pernah berhasil. Ujian pertama gagal, ujian kedua pun gagal. Karena itu Muhammad Roem berhenti menjadi mahasiswa GHS dan beristirahat selama 2 tahun. Selama tidak bersekolah, ia juga memanfaatkan waktunya untuk belajar ilmu-ilmu agama dengan Haji Agus Salim. Perangan sejarah. Pada tahun 1924, Roem aktif di beberapa organisasi seperti Jong Islamiten Bond. Lalu pada 1925 ia tergabung dalam Serikat Islam. Lepas dari masa kebangkitan, pada masa revolusi, Roem menjadi anggota delegasi Indonesia di Perundingan Ringgajati tahun 1946. Selain itu, Roem juga diberi mandat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia keempat pada 2 Oktober 1946 hingga 3 Juli 1947. Dua perjanjian tersebut menjadi upaya Indonesia untuk membebaskan diri dari Belanda. Pada 1 Desember 1948, Belanda tidak lagi terikat dengan perjanjian Renville. Menuntutnya, pada 19 Desember, Belanda kembali menyerang ibu kota Indonesia di Yogyakarta. Serangan ini disebut agresi militer Belanda II. Kala itu, Belanda juga menangkap dan menawan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohatta. Langkah Belanda ini lantas dikejam dunia. UNCI kemudian membawa perwakilan kedua negara ke meja perundingan pada 17 April 1949. Delegasi Indonesia diketuai oleh Muhammad Roem, sementara Belanda diwakili Herman van Rooijen. Setelah keduanya bertemu, terbentuklah perjanjian Roem-Royen. Soekarno dan Hatta dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949. Setelah itu kiprah Roem berlanjut sebagai pejabat negara. Di masa berikutnya, Roem pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Nasir 1950 sampai 1953, serta pernah juga menjadi Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo 1956 sampai 1957. Cukup sekian biografi tentang Muhammad Roem dan terima kasih.